Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang penganggaran berbasis kinerja atau dalam bahasa Inggris Activity Based Budgeting (ABB). Anggota kelompoknya yang pertama Alfiah Aji Lestari, 2 Alfia Dania Farhana, 3 Amanda Nurmardiah, 4 Bagja Waluyo, dan yang terakhir Imam Saifullah. Pengertian ABK. ABK adalah kepanjangan dari Anggaran Berbasis Kinerja atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Activity Based Budgeting atau ABB. Adalah suatu pendekatan penganggaran yang menghubungkan secara langsung antara biaya yang dikeluarkan dengan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dengan kata lain, ABK fokus pada aktivitas sebagai penggerak utama biaya, bukan hanya pada departemen atau pusat biaya tradisional. Pentingnya ABK. 1. ABK memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya sebenarnya dari suatu produk atau jasa, karena langsung menelusuri biaya ke aktivitas yang menghasilkannya. 2. Lebih efisien. Dengan memahami aktivitas mana yang paling menghabiskan biaya, organisasi dapat mengidentifikasi peluang untuk memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi. 3. Informasi yang dihasilkan oleh ABK dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, seperti penetapan harga, pemilihan produk, dan alokasi sumber daya. Dan meningkatkan kinerja ABK mendorong organisasi untuk fokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan kinerja keseluruhan. C. Cara kerja ABK. 1. Perencanaan. Identifikasi tujuan, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Analisis pasar, memahami kondisi pasar, tren industri, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. 2. Pengumpulan data. Historical data, mengumpulkan data keuangan historis perusahaan termasuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Proyeksi industri, menggunakan data dari sumber eksternal seperti laporan industri, proyeksi ekonomi, tren pasar. 3. Pembuatan proyeksi. Apatan, memprediksi pendapatan berdasarkan volume penjualan, harga jual, dan segmentasi pasar. Biaya, menghitung biaya operasional termasuk biaya tetap dan biaya variabel serta mempertimbangkan efek dari perubahan harga dan volume. Laba bersih, menghitung laba bersih dengan mengurangkan total biaya dari total pendapatan. 4. Pengendalian biaya, pengawasan pengeluaran, memantau pengeluaran untuk memastikan bahwa biaya tetap dalam batas yang telah ditentukan. 5. Evaluasi dan penilaian, review rutin, melakukan tinjauan rutin terhadap perkembangan aktual dibandingkan dengan proyeksi anggaran. 6. Pelaporan dan presentasi, laporan anggaran, menyusun laporan anggaran yang komprehensif dan menyajikan kepada pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan pihak eksternal. 7. Penggunaan anggaran, investasi dan pembiayaan, membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi dan pembiayaan seperti pengajuan pinjaman atau pencairan investor. D. Manfaat ABK. 1. Perencanaan keuangan. Anggaran membantu perusahaan merencanakan kebutuhan keuangan mereka secara lebih baik. 2. Pengendalian biaya. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat mengawasi pengeluaran dan memastikan bahwa biaya tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Anggaran memberikan dasar yang kuat bagi manajemen untuk membuat keputusan strategis. 4. Pemantauan kinerja. Agar berfungsi sebagai alat pemantauan kinerja keuangan perusahaan. 5. Pengalokasian sumber daya. Anggaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara optimal. 6. Kepatuhan hukum dan regulasi. Biaya perusahaan diwajibkan untuk menyusun anggaran sebagai
bagian dari pelaporan keuangan mereka. 7. Perencanaan pajak. Anggaran juga membantu dalam perencanaan pajak dengan memahami proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Perusahaan dapat merencanakan strategi pajak yang lebih efisien. 8. Motivasi dan penghargaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan dengan menetapkan target keuangan yang realistis dan memberikan insentif berdasarkan pencapaian tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan komitmen karyawan. Baik, yang selanjutnya tantangan implementasi APK. Di sini ada 7 poin. Poin yang pertama, identifikasi aktivitas yang tepat. Poin yang kedua, penentuan pergerakan biaya yang tepat kualitas. Poin yang ketiga, alokasi biaya yang tepat. Poin yang keempat, sistem informasi yang mendukung. Poin yang kelima, perubahan budaya organisasi penerimaan. Poin yang keenam, waktu dan sumber daya proses yang panjang. Serta poin yang ketujuh, keberlanjutan perubahan lingkungan bisnis. Salah satu contohnya adalah sebuah perusahaan manufaktur ingin mengetahui biaya produksi untuk setiap produk yang dihasilkan. Dengan menggunakan APK, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam proses produksi, seperti perakitan, pengemasan, dan pengiriman. Kemudian, biaya-biaya yang terkait dengan setiap aktivitas dialokasikan ke produk berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Kesimpulan, penganggaran berbasis aktivitas atau ABK adalah alat yang sangat berguna bagi organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. Dengan menghubungkan biaya secara langsung dengan aktivitas, ABK memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.